harus laju-laju, harus buru-buru, memakai kekuatan Naruto 1000 bayangan. Menjadi buruh migran sebagai pekerja rumah tangga ke Malaysia merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Diberangkatkan ke Malaysia saat masih berusia 17 tahun, baru lulus SMA. Berawal dari pengalaman bagaimana susahnya sekolah dengan segala keterbatasan ekonomi. Capek. Berangkat ke Jakarta bolak-balik Ajen karena masih terlihat terlalu anak-anak. Buat paspor dengan umur yang dituakan, tentu tak ada yang percaya. Akhirnya berpindah ke Batam, diantar ke pelabuhan dan dikasih paspor dengan mukaku tapi bukan identitasku. Dari Batam menyeberang ke Melaka. Di tanganku ditandai sebuah karet agar lolos dari pemeriksaan. Setibanya di Malaka, bis sudah siap untuk menjemput berpindah ke Kuala Lumpur. Di tengah jalan, bis diberhentikan. Lalu saya dipindah tangankan dengan seorang lelaki parubaya. Rasa takut menyeruak. Hanya pasrah kepada Tuhan yang bisa saya lakukan. Jangan sampai saya dipekerjakan sebagai pekerja seks. Saya dibawa ke penampungan. Di sana tiap minggu ada sekitar 20 orang yang datang tanpa kepastian kerja. Kami difoto lalu ditawarkan ke pembeli. Akhirnya saya dapat pekerjaan. Saya bekerja di 2 tempat. Sejak subuh sampai isya saya bekerja di sekolah. Seperti sekolah milik Ipin Ipin. Sekolah tadika dari usia 2 sampai 6 tahun. Lelah luar biasa. Saya mesti kerja di dapur menyediakan sarapan, makan siang, dan sore hari sebelum anak-anak pulang. Di sela itu, saya juga melakukan kerja administrasi. Di waktu yang sama, saya juga harus jadi satpam sekolah. Teng nong, teng nong. Saya harus buru-buru lari membuka pintu yang dilapisi terali 2 kali. Di waktu yang sama juga saya harus menjadi ibu dari anak-anak di sekolah. Kakak, Poyo tabien, saya mau berak. Ucap anak kecil usia 3 tahun menghampiri saya yang sedang bergumul dengan masakan dan piring yang bertumpuk. Makan siang harus segera tersaji di kelas-kelas. Tak ada kata istirahat untukku. Bahkan makan siangku pun tak tenang. Tak ada kata istirahat. Jika sekolah telah sepi di malam hari, saya pulang ke rumah bosku. Mimpi kalau saya langsung istirahat. Mimpi. Makan malam harus disediakan. Lantai belum disapu, belum juga dipel. Pakaian harus dilondri, jemuran perlu diangkat. Pakaian harus disetrika, disimpan di lemari majikanku di lantai 2. Kos kaki Dedi hanya sedikit. Saya khawatir besok hari kami di sekolah dia menelpon istrinya dan bertanya di mana kos kakiku.
Saya adalah pengurus rumah tangga juga yang harus bertanggung jawab mengurus keperluan rumah tangga. 2 tahun saya hitung mundur. Hari demi hari mesti ku beri tanda silang di kalenderku, sembari berkata, terima kasih ya Nah. Terima kasih tubuhku yang sudah bertahan dan kuat hari ini. Meskipun berat, kamu kuat. Sisa sekian bulan lagi, semangat. Ucapku pada diri sendiri untuk menguatkan, menegarkan aku bertahan hari demi hari. Bulan pertama bekerja, saya meminta untuk dipulangkan, tapi tidak dibolehkan sama bosku. Kamu sudah dibayar, katanya. Saya bertahan sajalah daripada tambah buruk hidupku. Percobaan kabur dari rumah pernah dilakukan temanku. Nasib sial, keadaan semakin buruk untuknya. Kerja ditambah waktu makan dikurangi. Bertahan adalah pilihan terbaik saat itu. 2 tahun berlalu, waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Akhirnya saya bisa pulang. Masalah baru muncul. Saya kehilangan identitas. Hilang bersama agen yang mendatangkan saya di Malaysia. Nasib baik bagi saya. Nasib baik masih bisa pulang. Masih untung. Kalaupun saya hilang, negara tidak akan merasakan perubahannya. Paling-paling hanya orang tuaku yang menunggu dengan risau di kampung sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Beruntung saya masih bisa pulang, beruntung. Saat ini saya sudah pulang melanjutkan mimpi dan impianku. Menyelesaikan pendidikanku di universitas dan saat ini saya aktif menangani kasus-kasus perempuan buruh migran di Solidaritas Perempuan. Harapan saya setidaknya orang yang berangkat tidak dibodoh-bodohi. Dikasih informasi yang jelas, yang benar mengenai kerjanya dan mendapatkan hak-haknya. Perempuan bergerak, perempuan berdaulat. Selamat Hari Buruh Migran. Puisi Buah Karya Safriana SPD.